Hai hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, kali ini temanya isi hatinya dia dengan bagaimana sikapnya ke kamu pada kenyataannya ya. Oke, teman-teman semuanya, aku shuffle dulu. Teman-teman, kita ambil dari perasaannya dulu ya. Perasaannya dia ke kamu saat ini seperti apa, bagaimana. Oke. Kartu yang terbuka di awal, perasaan dia saat ini kepada kamu. Aku lihatnya di sini dia pingin banget ada pertemuan, dia pingin banget, pingin apa ya, mengajak kamu untuk bertemu gitu. Ini dalam hatinya ya. Ini dalam hati dia, dia kepingin kamu menjumpai dia atau dia ingin menjumpai kamu. Intinya dia ingin ada pertemuan dalam waktu dekat. Pingin banget. Ini yang ada di dalam perasaan hatinya dia ya. Lalu saat ini sebetulnya dalam isi hatinya ini ya, dia pingin kamu punya perhatian kepada dia seperti dulu. Atau belakangan ini kalian gimana nih? Karena kartu yang keluar adalah Six of Pentacles ya. Ini bisa jadi atau bukan bisa jadi ya, sudah dipastikan dia membutuhkan atau dia pingin disayang, pingin dimanja, pingin mendapatkan betul-betul perhatian dalam bentuk nyata ya. Kalau koin itu kan masih energi elemen tanah ya atau elemen bumi, jadi pingin sesuatu yang bersifat nyata gitu. Misalkan nggak cuma di teks, aku sayang kamu, aku gitu kan. Nah, ini dia pingin kamu tuh bener-bener ada di wajahnya, di depan dia, dia bisa nyentuh kamu, dia ingin kamu manjain, kamu perhatian dari dekat gitu ya. Ini yang dalam hatinya saat ini bicara ya. Ada desan, harapan dia saat ini ingin sekali segera ada perjumpaan ya, seperti itu. Kartunya bagus-bagus semua teman-teman. Dia ada sebuah kerinduan atau sebuah keinginan yang apa ya, kalau kayak anak-anak kan meminta sesuatu pengennya buru-buru gitu ya. Kalau dia sudah meminta sesuatu kepada orang tuanya kan pasti dia buru-buru ya. Atau anak kecil kalau menerima sesuatu hadiah pasti dia gembira. Nah, saat ini seperti itu, perasaan dia seneng, ceria seperti anak-anak gitu ya. Meskipun keadaannya kalian di sini ada pembatas, artinya mungkin aku melihatnya kamu dan dia memiliki hubungan yang luar biasa halangannya ya, nggak gampang buat dilewati kalian ya. Meskipun hubungannya kayak gitu, tapi isi hatinya, perasaan dia saat ini seneng dan bahagia gitu, bagaikan anak kecil ya. Apa ya, happy gitu, perasaannya happy ke kamu. Lalu ada Queen of Wands. What? Kenapa ada Queen of Wands? Ya, kenapa dia happy perasaannya saat ini? Karena ada kamu di sini, ya. Kamu yang selalu memperhatikan dia, kamu yang selalu memberikan dia apa ya? Kalau aku bilang kebutuhan-kebutuhannya dia selalu kamu mungkin penuhi ya. Artinya bukan dia seorang yang materialistis ya, bukan, tetapi dari kamulah dia mendapatkan banyak hal, perhatian ya. Kamu juga peduli dengan bagaimana dan apa yang melekat pada dirinya gitu ya, pada raganya, pada jiwanya. Kamu terlihat mungkin cuek gitu, tapi dia ngerasa kamu itu betul-betul bisa membuat dia bahagia, ngerti gitu kebutuhannya dia itu apa, ngerti dan paham bagaimana kondisinya dia, makanya dia senang banget di sini, ya. Dan saat ini dia pingin banget gitu yang namanya ketemu sama kamu dan pingin langsung ya, mendapatkan perhatian khusus tersebut. Cuman karena ya aku lihat di sini ada The Sun ya.
Lagi-lagi memang ada halangan ya. Halangannya nggak bisa dirobohin ya. Tuh, halangannya apa sih? Hmm. Aku melihat isi hatinya hari ini tuh, ya auranya bahagia banget di hati dia. Tetapi kalian terhalang karena dia sudah memiliki keluarga, ya. Atau ini bisa vice versa ya, kamu yang punya keluarga. Tapi meskipun begitu perasaannya happy, dia seneng. Kenapa? Kamu bisa memberikan perhatian itu sama dia dan gak kurang gitu memperhatikan dia. Ini yang membuat dia merasakan kebahagiaan itu dari kamu. Ya, ini rasa hati dia saat ini kepada kamu. Sekarang kita cek ya, bagaimana perilaku dia dalam kenyataannya ke kamu. Satu, dua, tiga, empat, 5, dan 6. Ini perilaku kenyataannya dia kepada kamu. Ada the death. Wow, kenapa begitu? Dia ingin menyudahi semuanya ya. Dalam kebahagiaan perasaan hatinya dan juga karena halangan ini, dalam sikapnya pada kenyataan dia ingin menyudahi semuanya apa yang sedang terjadi saat ini kamu dan dia. Oke, di sini ada Three of Cups teman-teman ya. Dan ini juga ada Three of Cups ya. Ini pada kenyataan dan pada perasaannya juga menjadi nyata ya. Sama-sama menginginkan di hatinya ada pertemuan dan dalam kenyataannya dia di sini juga pingin banget ada pertemuan. Jangan bilang ini adalah pertemuan terakhir. Karena aku lihat di sini ada the death, dia pingin mengakhiri semuanya, pengen mengakhiri hubungan ini, pengen mengakhiri perasaan dia yang saat ini sedang bahagia ke kamu. Ya, Three of Cups, dia pingin dalam waktu dekat ini bener-bener bisa mendatangi kamu atau kalian tuh bisa bener-bener jumpa dalam nyata. Dan ini udah di plan sama dia, harus bisa. Entah ini kan entah tahun ini udah habis ya tahun ini, mungkin tahun depan dia pingin pokoknya di dalam niatnya dan ini fisiknya sendiri dia pingin bener-bener harus bisa ketemu sama kamu ya. Karena saat ini Four of Swords ya, dia ngerasain lelah, ngerasain, aku lihat mungkin dia juga kurang istirahat ya. Aku juga lihat dia di sini seperti kayak ngenahan rasa capek gitu ya. Capek, dia pingin ketemu kamu, dia mungkin aku lihat kangen ya, merindukan kamu gitu. Tapi nggak bisa bertemu, sudah lama sekali mungkin tidak ada pertemuan di sini. Sehingga membuat dia saat ini kayak lemah gitu ya, raganya lemah karena batinnya dia nih menahan rasa rindu yang dalam kepada kamu ya. Ada the judgment. Kalau aku lihat di sini Four of Swords ya, artinya bahwa dalam perilakunya, kenyataannya dia itu nggak bisa bergerak apa-apa ke kamu ya. Dia menginginkan pertemuan tapi dia tidak bisa bergerak ke kamu, dia diem aja gitu ya. Dan di sini ada the judgment ya. Perasaannya dia gitu memang pingin jumpa, dalam kenyataannya juga seperti itu, tapi dia tidak bisa bergerak maju di dalam kenyataannya, dia tidak melakukan usaha gitu. Dan kamu lihat kenyataannya justru dia mengharapkan sebuah takdir atau dia mengharapkan dari apa ya, kayak sering ngedoa atau sering memohon semoga ada kesempatan gitu ya untuk bisa ketemu, semoga ada jalan keluar agar bisa ketemu. Oke, kalau aku lihat di sini ada the death, artinya kalau memang ada the judgment di sini hubungan kamu seperti sudah berakhir ya. Tidak ada lagi yang namanya pertemuan, bahkan ngobrol juga nggak ada ya. Nah, di sini dia merasakan ini. Jadi dalam kenyataannya dia selalu banyak berdoa, berharap gitu
ya. Mungkin afirmasi juga agar punya atau semesta memberikan kesempatan, memberikan jalan keluar dari, kondisi saat ini yang sedang dia hadapi, ya. Karena memang, hubungan kamu dan dia terhalang oleh ini, ya. Nih, dia ngarepin ini dan menyerahkan semuanya kepada, semesta, seperti apa gitu. Dia meminta pertolongan dan minta jalan keluar. Mungkin kamu juga sama seperti itu, karena nggak bisa ada, apa ya namanya, kayak ide itu kayak hilang gitu. Karena bukan godaan, halangannya ini loh ya. Kamu paham kan halangan seperti ini apa? Nggak bisa gitu. Apalagi kalau kamu adalah seorang perempuan, jadi susah buat keluar, pergi gitu. Apalagi sampai dalam waktu dalam waktu satu harian kan nggak bisa pergi gitu ya. Mungkin juga susah izin atau apa ya, karena masih terikat di sini hubungan resmi atau kamu punya pasangan sah atau sebaliknya dia yang punya pasangan sah ya. Dalam kenyataannya nih orang banyak sedih. Dalam kenyataannya seseorang ini juga nggak pernah lepas dari doanya dan berharap terus bahwa suatu ketika nanti tidak lama lagi keinginannya itu bisa terwujud ya. Ada perjumpaan dengan kamu di sini. Dia pingin banget hal ini terjadi. Mungkin aku juga ngerasa dari kartu ini, kamu juga ngerasain kepingin ada perjumpaan dengan dia dalam nyata gitu. Nggak cuman lewat teks, omongan, pengen bener-bener dalam nyata, dia ingin perhatian itu, ya. Five of Cups, dalam kenyataannya dia selalu bersedih dan dia ngerasa pingin pergi terus. Bukan ngerasa ya, kayak ada dorongan buat selalu pingin pergi dari kamu gitu, pengen mengakhiri hubungan. Setiap komunikasi mungkin dia telepon kamu atau dia, coba untuk visi dan chat kamu, tapi kamu lama balas, lama angkat gitu ya, karena ada something juga di, kehidupan kamu saat mungkin aku lihat di sini kan dalam keadaan gelap ya, mungkin ini malam hari ya. Dia menghubungi kamu, tapi kamu di sini tidak angkat, dia memperhatikan lama, dan dia berpikir yang aneh-aneh gitu, akhirnya dia sedih. Ya udah aku ninggalin aja, lagian juga nggak mungkin gitu ya, kamu bisa, peduli sama dia, kamu bisa lagi kasih perhatian ke dia, ya saat ini dia ngerasa sedih, kamu tidak pernah perhatian lagi sama dia. Dan ini udah dia buktikan, mencoba untuk berkomunikasi sama kamu, ternyata hasilnya seperti ini, Five of Cups, kesedihan, pingin pergi dari kamu. Karena dia ngerasa kamu nggak sayang gitu sama dia. Ya, kecewa dia. Oke, itu dalam kenyataannya. Lalu, bagaimanakah nanti kondisi dia ke depannya ke kamu? Akan melakukan hal apa? Kita ambil energi tengahnya yang akan dilakukan dia seterusnya ke kamu gimana dan kamu seperti apa ya? Kita lihat, kita ambil dari sini aja ya. Energinya di kalian seperti apa? Energi di kalian seperti apa yang menghalangi? Oke, di sini udah terbuka ya satu. Oke, berarti bisa jadi ini karena uang ya, pekerjaan atau uang. Energinya di sini aku tangkapnya, oke, mungkin kamu juga orang yang bekerja ya, dan dia juga bekerja. Dan aku lihat di sini keadaan mungkin menuntut untuk kamu sepertinya belum bisa melakukan pertemuan karena uang, dan dia juga di sini belum bisa berkomunikasi kepada kamu karena selama ini mungkin kamu yang sudah banyak membantu materi dia, makanya dia bingung di sini ya, pingin ada pertemuan tetapi tidak bisa melakukan apapun, dan ternyata tertarik adalah energi koin ya. Artinya memang di sini pembatas atau penghalangnya adalah kurang stabilnya finansial dia dan juga di kamu ya.
Oke, kalau di kamu mungkin fine gitu ya, cuman dia mungkin nggak bisa ngomong terus-terusan ke kamu, kan ngerasa dia kayak selalu butuh bantuan kamu, ngerasa kalau dia nanti ngerepotin dia nggak mau, dia ingin berusaha sendiri, hasil dari jerih payah dia sendiri, makanya dia nggak ngomong ke kamu gitu ya. Tapi kamunya di sini nggak nawarin gitu, nggak nawarin untuk ketemu ataupun ngomong masalah yang biasa kamu lakukan ke dia, biasanya kamu sering manjain, bercandain dia, tapi ini mungkin aku lihat dari kartu yang tengah sini, kelihatannya dia di ujung kartunya adalah bersedih, artinya kamu juga udah kayak ngerasa dia kamu yang meninggalkan gitu, jadi dia ngerasa dicampain gitu ya, ngerasa sedih. Terus kita lihat lagi di sini ya. Apa yang besok dia akan lakukan ke kamu dan apa yang akan kamu lakukan ke dia ya. Dua kartu di kamu, dua kartu di untuk dia. Apa yang akan dia lakukan ke kamu dalam hubungan dan situasi ini? Teman-teman, suaraku nggak enak ya. Ya, suaraku kayak gimana sih? Jadi kerasanya kurang apa ya, kurang enak didengar ya. Ini perasaannya dia, teman-teman ya. Oke, ini perasaannya dari dia. Kita buka yang dari kamu. Apa yang bakal kamu lakukan ke depannya dalam hubungan ini dengan kondisi yang seperti ini yang tadi aku kasih tahu kamu ya. Ini kamu dua, kamu dua. Karena kartu dia udah kebuka teman-teman ya, yang di awal tadi kan ada Eight of Pentacles ya. Apa yang bakal dia lakuin ke kamu dalam kondisi yang seperti ini? Di sini dia akan berusaha ya. Dia akan berusaha untuk tekun dalam bekerja gitu, mau fokus dulu, memfokuskan diri dalam finansialnya ya. Mungkin dia selama ini juga banyak membebani kamu di sini ya soal materi, makanya dia nggak mau lagi bergantung ke kamu. Di sini dia berusaha untuk mewujudkan keinginannya apa ya, ada pertemuan dengan kamu di sini ya. Four of Wands, dia pingin banget nih. Aku lihat juga memang apa ya, pingin ada apa ya, selebrasi atau semacamnya. Dia memang sebenarnya sangat amat ingin bertemu gitu ya, karena udah kangen banget kelihat di sini di kartunya ya. Hubungan yang rumit selalu saja terbentur karena pertemuan ya. Pertemuannya itu adalah halangan-halangan yang menjadikan kalian akhirnya menderita pada akhirnya. Nah, di sini kalau kartu kamu pertimbangkan, kamu masih belum bisa jadi 50-50 ya di kamu pertimbangan karena waktu. Mungkin kalau materi aku lihat juga nggak terlalu banyak kamu apa ya, pikirin, tetapi aku lihatnya di sini ada kartu ini, Ten of Pentacles ya, keluarga, kebahagiaan keluarga. Di sini kamu masih bukan ragu ya, tetapi pertimbangan yang akan diambil nanti akan berdampak pada situasi keluarga yang saat ini aku lihat di dalam kartunya ini harmonis ya. Harmonis, stabil, berjalan dengan lancar, dan kamu tidak mau sampai salah jalan pada akhirnya nanti takut ini akan rusak dan ini akan berantakan. Disinilah yang membuat kamu saat ini harus mengambil keputusan apa, sedangkan kamu juga di sini juga rindu sama dia ya, kamu juga memiliki cinta dan perasaan yang besar sama dia, tetapi lihat ya, aku bilang apa ya, aku bilang kamu bodoh atau gimana. Ini keluargamu bahagia loh ya, berkecukupan, stabil, tapi kok kamu bisa ya ada punya cinta alternatif kayak gini, aku nggak habis pikir aja. Ya, ini yang membuat hati kamu berat untuk melangkah berjumpa dengan dia karena mereka
ya. Kalau koin aku lihat kamu di sini orang kaya ya, orang yang stabil dalam kehidupan keduniawiannya. Mungkin kalau aku lihat dari kartu dia adalah energinya yang ketertarikan ini. Eight of Pentacles. Di sini juga ada of Pentacles juga, ya. Jadi energi finansial yang ketarik dari dia. Dia yang sedang berusaha untuk fokus dalam finansial atau pingin ada perubahan gitu. Pingin banget dia yang sekali-sekali ngeluarin semua modal atau usaha ya, biar kamu yang selama ini dia cintai udah stop, nggak keluar-keluar uang lagi karena dia ngerasa juga banyak membebani gitu ya. Dia nggak mau ke depannya pun seperti itu. Wow, gentle ya berarti orangnya. Ya, ini yang terjadi. Nggak bisa dia melakukan, dia lagi usaha buat bisa mungkin, maaf ya, datang ke kamu. Mungkin juga untuk membawakan atau membelikan hadiah untuk kamu. Sedangkan kamu di sini masih pelin-pelan, masih setengah jalan, setengah-setengah, 50-50, takut. Kehidupan kamu nanti akan berubah setelah pertemuan yang ini. Ini mungkin firasat batin kamu dan ini mungkin juga bisa jadi benar gitu ya. Kalau kamu salah jalan, salah ambil keputusan, maka ini yang akan jadi taruhannya adalah keluargamu. Seperti itu teman-teman ya. Ini ada energinya kuat banget ya, Mother of Zodiac. Astaga, si nomor 1. Nggak tahu nih peringkat rankingnya ya, si Cancer sama Pisces tuh tinggian yang mana sih yang ngelakuin hubungan lebih mudah ngelakuin hubungan alternatif nih ya. Cancer dan Pisces nih selalu deh. Aku bingung. Oke, ada Cancer, ada Virgo, ada Gemini ya. Terus Leo, tuh Leo walaupun diem-diem kayak gini, kalau kamu nggak perhatian sama si Leo, terus nanti pasti dia juga bakalan kayak ya gitu, belok juga gitu, nggak mungkin dia terus. Kalau kamu bilang Leo adalah orang yang paling setia juga enggak juga ya. Gimana treatnya kamu aja bisa matahin dia dan dapetin dia ya kayak gitu. Kalau Gemini udah pasti ya. Tapi kalau untuk elemen udara gitu ya, pasti nomor 1 itu si Aquarius ya, gampang banget yang namanya tuh pindah-pindah ya. Aquarius tuh nggak, aduh itu peringkat 1 ya kalau urusan kayak cinta alternatif ya. Untuk yang kedua mungkin aku lihat Gemini, dan yang rada kalem tapi hebat kalau kataku, mungkin aku juga mesti belajar nih, walaupun dia peringkat 1 ini ada Libra ya. Kalau untuk si elemen kayak bumi ya, tanah seperti Virgo, Taurus, Capricorn gitu ya, mungkin yang yang terlihat Father of Zodiac ya. Mungkin dia bilang semua orang kalau dia itu adalah karakter zodiak yang setia sama pasang lo, nggak juga ya, nggak juga, enggak. Justru dia juga sama. Kalau kamu eh, nggak men-treat apa yang menjadi harapannya, dia kan sukanya disayang ya, dimanja gitu, diperhatikan. Terus kamu nggak kayak gitu ya, dia juga sama gitu, bakal ya punya juga ya, bakal punya juga yang ketiga gitu ya. Kalau untuk Cancer mungkin udah banyak ya, kita nggak pernah yang namanya kosong ngedenger Cancer, Pisces gitu ya, Scorpio. Itu pasti juara ya. Juaranya FYP kalau misalkan kita lihat di majalah-majalah, mungkin juga di apa namanya, horoskop ya. Yang selalu jadi bintang populer ya dalam hal percintaan nih. Oke, zodiaknya yang aku sebut tadi ya teman-teman semuanya, dan juga ada Aries. Kalau Aries tuh gimana? Dia juga setia nggak? Aries tuh keras, jadi orang pasti juga sama lah. Sama aja dengan Leo dan Capri. Terlihat keras tapi ya pinter-pinter yang treat ya. Dan kebanyakan semua pasti punya ya, punya takdir begitu. Dilihat juga mungkin dari wetonnya ya, dari Neptunnya juga bisa mempengaruhi.
Dan teman-teman semuanya, kita lihat ya inisial dari pembacaan ini yang mewakili saja ya. Tidak semuanya, hanya yang mewakili saja. Semoga resonate dengan apa yang sedang kalian alami saat ini. Ini selalu ada loh. Padahal udah aku acak-acak tapi tetap aja ada. Oke, teman-teman semuanya. Jangan panik ya, jangan panik. Slow aja, nikmati aja kehidupan ini seperti apa saat ini. Senang atau sedih, nikmatin aja ya. Biarkan semesta yang membukakan jalan kesulitan. Yang penting jangan pernah nyakitin orang. Ya, kenapa? Mereka punya doa, mereka punya hati, bisa menangis. Dan tangisannya itu membuat doanya akan didengar oleh semesta, bergetar ke langit ketujuh, anjay. Iya kan? Nah, kalau kamu mencintai mungkin pasangan dari temanmu atau seseorang yang pernah kamu suka, ternyata ada orang baru dan itu kamu kenal dia, ternyata dia yang ngedapetin gebetan yang kamu sukain, terus kamu membenci dia, terus kamu mulai provokatori dia, terus kamu ngomong-ngomong ke semua orang, bikin dia jadi viral, itu juga salah. Kamu juga akan mendapatkan karma yang luar biasa menyakitkan. Kamu gak akan sembuh dari rasa suka kamu terhadap gebetan atau orang yang kamu sukain ya, meskipun dia udah diambil orang, udah pacaran sama orang lain, dan kamu yang deket dari awal kehilangan dia, justru orang baru malah ngedapetin duluan, terus kamu jelek-jelekin dia. Apa karmanya? Kamu diberikan kesakitan yang selalu bertambah, tidak pernah sembuh dari rasa sakit itu. Karena apa? Karena sudah berani menjelek-jelekan, berani mengumbar-ngumbar apa ya yang bukan kamu, tidak ketahui lah intinya ya. Kamu tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah tahu bagaimana pribadi dia gitu, kebiasaannya dia apa, tapi kamu kayak mengarang sedikit. Kamu tahu sedikit tapi kamu karang-karang jadi banyak hal, jadi berkembang, jadi cabang sana cabang sini sampai berbunga ya. Itu luar biasa karmanya ya. Jangan dilakukan kayak gitu. Cukup kalau memang tidak kamu dapatkan, ya udah diam saja. Tidak perlu kamu harus menjelek-jelekkan seseorang itu ya. Karena nanti kamu punya yang lebih dapat dari dia. Misalkan kamu diambil yang misalnya ini kan yang kamu sukain si F, ya kan? Ini kamu, ini orang baru, ya. Ternyata dia sukanya ke sini, padahal dia komunikasiin sama kamu udah lama, ya. Ternyata dia samain, kamu ngomongin dia, kamu bikin dia viral, ya. Nah, kamu ini yang bahaya, hati-hati. Kamu nggak bakal sembuh dari penyakit hati. Bukan penyakit hati yang lain, tetapi cinta. Kamu kesini nggak sembuh-sembuh. Sampai kamu nanti stres jadinya, masuk cari dokter buat nyembuhin gimana bisa ngilangin perasaan itu. Makanya nggak usah ngomongin ini. Ya stop, mungkin bukan jodoh, stop, mungkin bukan milik kamu. Mungkin lain waktu gitu ya. Mungkin juga nanti kalau dia udah nikah sama ini, ntar nikah sama kamu. Jadi teman-teman semuanya jangan pernah begitu ya. Kenapa? Karena kalau menjelekkan sesama itu luar biasa sakitnya, luar biasa sulit untuk disembuhkan. Mau ke siapapun dengan hal apapun, itu susah banget buat sembuhnya ya, kecuali kamu minta ampun pada semesta, minta maaf gitu, barulah dengan sendirinya rasa sakit itu akan tertutup semua. Ya, koreng-korengnya akan mengering, akan sembuh seperti sedia kala tanpa luka lagi. Ya, kalau kamu nggak ketemu sama orang yang pinter gitu, pinter apa? Bukan pinter dalam sihir, ilmu magic, tapi ilmu kehidupan. Wah, berarti kamu habis ngituin orang ya, kamu jahatin orang itu tuh, oh kamu sebegini. Nah, baru dia sembuh. Kalau nggak ketemu orang ini ya nggak sembuh-sembuh. Sampai kamu menikah lagi nanti dengan pasangan kamu yang lain, kamu begitu lagi. Ya, kamu selingkuh lagi, nyari dia lagi karena nggak sembuh-sembuh. Jangan pernah ngomongin gitu karmanya. Wow, luar biasa. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.